Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat oleh Komunitas BPC. Sekali lagi, dari ini saya membahas hal yang penting, apa yang dapat kita pelajari dari market pada hari ini. Sebelumnya, teman-teman tolong jangan skip video ini ya, karena ini penting untuk informasi buat teman-teman bahwa grup BPC ini mempunyai akun palsu. Hati-hati ya teman-teman. Jadi akun yang asli adalah seperti ini, dengan link para pencari cuan ya. Ini adalah link yang asli. Jadi terlihat ya memang member kita sekitar 8 ribuan dengan yang online sekitar 1000-an pada jam 8.43 ini malam hari ya. Oke, sedangkan yang palsu adalah ini ya, hati-hati, logonya sama persis, dia mengcopy sama persis. Kita lagi membuat logo baru supaya tidak bisa di-copy, tapi belum selesai. Namanya juga karena kita linknya PPC yang ngasih para pencari cuan, mereka pinter, mereka buat ad para pencari cuan supaya yang keluar adalah ad para pencari cuan ya. Tapi teman-teman di sini harus tahu bahwa link mereka yang namanya adalah para garis bawah pencari garis bawah cuan. Ini adalah akun yang palsu. Hati-hati sekali, terlihat sekali dari jam yang sama membernya 9 ribuan, tapi yang online cuma 200. Artinya banyak member-member bodong ya, seperti itu. Jadi mereka penipuannya hampir sama. Ini ada seorang member WPC yang sempat ketipu ya, sempat transfer 400.000 ke mereka. Jadi pada akhirnya kenapa bisa seperti itu? Karena dia cari di Telegramnya gampang dengan add para pencari cuan. Nah, kita untuk kedepannya akan teman-teman tinggal klik aja link yang ada di YouTube ya. Nanti akan saya tunjukkan linknya di mana, di link di situ supaya kalian tidak salah masuk ya, seperti itu ya. Dan ini mereka juga mengklon dengan virtual account ya. Ini nomor rekeningnya transaksi VA berhasil, artinya virtual account, mereka pakai virtual account ya. Jadi seperti itu, namanya juga persis seperti namanya rekeningnya PPC ya. Jadi hati-hati sekali. Nah, yang paling bahaya adalah mereka ternyata kemarin menginstruksikan kepada yang sudah transfer itu, member PPC itu, untuk menginstal ini, TeamViewer. TeamViewer ini software yang sangat berbahaya, di mana ketika kalian menginstal dan masuk ke jebakan mereka seperti itu, mereka akan dapat mengambil alih akses handphone kalian atau laptop kalian. Itu yang bahaya sekali ya. Jadi mungkin mobile banking dan lain sebagainya bisa mereka akses. Hati-hati sekali teman-teman ya, bahwa PPC yang asli tidak pernah memberikan software atau harus menginstal aplikasi-aplikasi, tidak pernah ya. Kita murni dari Telegram saja. Jadi ingat, yang palsu itu mereka pakai PPC add para pencari cuan seperti ini ya. Ini linknya seperti ini palsu. Lihat membernya ini 9.000, tapi yang online cuma 38 kali ini ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Jadi sekali lagi, PPC asli dan akun OB-nya asli tidak pernah menawar investasi, tanam uang dan lain sebagainya. Kita murni edukasi ya. Dan hati-hati sekali, rekening kita rekening Bank BCA, bukan rekening virtual. Dan saya tidak pernah mendirect message ke member, karena kita punya tim sales sendiri. Dan saya pribadi, jika kalian memang chatting ke saya, mohon maaf, terkadang saya slow respon seperti itu ya, karena banyak chatting yang masuk sekali tertimpa ya. Jadi itu informasi dari saya. Pastikan kalian bergabung ke PPC yang asli. Oke. Nah, PPC yang palsu ini seperti ini ya tampilannya ya. Mereka mengadakan program investasi dan lain sebagainya ya. Dan mereka meng-add member sehingga membernya banyak. Setelah meng-add, dihapus sama mereka supaya tidak ketahuan kalau mereka add member ini. Contoh ini dia pernah 10.000 membernya, tapi yang online cuma 200, kan lucu sekali. Dan yang aneh juga, grupnya nggak bisa di-chatting ya. Writing message is not allowed in this group. Jadi pastikan teman-teman berhati-hati dengan akun yang palsu ya. Nah, jangan lupa teman-teman follow dari YouTube PPC yang asli ya, YouTube para pencari cuan ya. Dalam YouTube ini saya akan informasikan kepada kalian banyak hal yang penting buat kita. Nah, saya akan tunjukkan di mana letak linknya ya. Jadi teman-teman bisa klik ini. Ya, ini adalah link Telegramnya ya. Link Telegram dari para pencari cuan di sini. Kalian bisa klik link Telegram ini. Jadi ini link yang asli ya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak akan tertipu ya. Untuk YouTube jangan lupa kalian like, subscribe, nyalakan lonceng, dan follow setiap pembahasan kita, karena banyak pembahasan yang berguna buat kita ketahui ya. Oke, pada hari ini saya akan memberikan bahasan yang cukup menarik dan mungkin semua orang suka pembahasan pada hari ini ya.
Ya, cara kaya dari saham, ya, cara kaya dari saham ini banyak dibahas. Bagaimana cara dapat kekayaan, banyak grup-grup yang slogannya jadilah kaya, kebebasan finansial dan lain sebagainya ya. Jadi cara kaya dari saham fenomenal bris, di mana modal pajero dapat pajero lagi. Ini sekali lagi judul ini saya buat karena ini yang terjadi kenyataannya dari yang kita alami sendiri seperti itu ya. Jadi fenomenalnya BRIS, saya sebut fenomenal karena ada saham friend dan ada saham BRIS seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti memahaminya. Nah, saya akan bahas yang pertama di mana ada sebuah mindset dalam trading ya, yang tidak tahu siapa yang mengajarkan dari dulu, di mana mindset dalam trading adalah memburu kekayaan ya. Makanya ada grup-grup yang mengajarkan jadilah kaya, kebebasan finansial dalam saham, dan lain sebagainya. Tapi yang ditanamkan adalah mindsetnya adalah memburu kekayaan ya. Itu yang sangat berbahaya untuk kita pahami, untuk teman-teman pahami bahwa ini mindset yang salah sebenarnya ya. Memburu kekayaan itu mindset yang salah dalam dunia saham. Karena apa? Karena kekayaan adalah hasil ya, hasil dari sebuah proses. Kebebasan finansial yang dialami oleh owner sebuah grup atau mentor-mentor ya seperti itu adalah hasil dari sebuah proses. Teman-teman tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa apa yang mereka ceritakan terkadang itu adalah hasil akhirnya saja. Tapi mereka tidak pernah bercerita tentang prosesnya bagaimana. Itu tidak pernah ya. Jadi mereka hanya bilang bahwa ikut kami, kamu akan sukses ya, ini portofolio saya, ini portofolio member yang berhasil dan lain sebagainya. Tapi terkadang tidak pernah ditekankan dan diajarkan bagaimana cara mencapainya seperti itu. Nah, pada hari ini saya akan memberikan pembahasan bagaimana sih sedikit ada cara untuk mencapainya itu bagaimana. Prosesnya itu apa aja sih sebenarnya ya. Kalau teman-teman ketahui bahwa dalam dunia trading itu ada 3 tahapan di mana ada yang namanya proses, ada yang namanya skill ya, dan ada yang namanya money management. Yang pertama yang harus kalian pelajari adalah psikologis ya. Maaf tadi bukan proses tapi psikologis. Psikologis itu memegang peran penting, mindset ya, mindset, money management dan analisa seperti itu ya. Analisa itu menurut saya adalah bagian yang terakhir. Karena apa? Karena kan tanpa mindset yang benar, tanpa money management yang benar, maka analisa itu akan menjadi bias seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah mindset. Mindsetnya itu harus benar dulu ya. Mindsetnya itu harus benar dulu, di mana kita trading itu adalah sebuah proses ya. Ada proses pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini ada gambar yang bagus sekali. Ya, ini ya, di mana sebuah kesuksesan atau keberhasilan termasuk dalam dunia saham pun itu ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya perjuangan, kekecewaan, pengorbanan, ketekunan ya, dedikasi, kerja keras dan disiplin seperti itu ya. Jadi ada yang namanya pembelajaran dari sebuah mindset dan money management ya. Yang kedua money management, baru yang ketiga analisa. Seperti itu. Jadi teman-teman memahami buat teman-teman terutama yang baru bergabung dalam dunia saham, baru mengerti saham itu apa, kalian harus tahu bahwa semuanya itu ada yang namanya proses, tidak ada yang instan. Saya pun mengalaminya ya. Ketika dulu saya belajar bagaimana trading saham, saya bergabung di dalam sebuah grup ya. Jadi grup saya itu termasuk sukses ya. Karena apa? Karena berhasil mendidik saya menjadi orang yang memahami trading. Tapi itu pun semua terlepas dari peran dari grup saya yang lama ya, yang berjasa membentuk saya. Itu ada juga yang namanya tekad dari saya sendiri untuk mau belajar dan untuk mau sukses. Seperti itu teman-teman harus ngerti ya. Dalam video yang kemarin saya jelaskan bahwa mentor yang berhasil adalah mentor yang menghasilkan anak-anak didik yang berhasil juga seperti itu ya. Jadi terlepas dari semuanya itu butuh yang namanya proses. Nah, pada hari ini akan saya jelaskan bagaimana sebuah prosesnya itu ya. Yang paling fenomenal adalah hari ini tuh saham BRIS ya. Saham BRIS, makanya saya bilang fenomenalnya saham BRIS ya. Saya akan bahas saham BRIS dulu ya. Saham BRIS dulu. Nah, ini adalah screenshot dari member nih ya. Screenshot dari member bahwa ini yang saya kirim ke grup PPC umum tadi. Tapi saya zoom aja bahwa member itu berhasil ada yang masih menahan dari harga 499 dan
Saya nggak tahu mereka sudah jual atau tidak, tapi waktu saya dikirimi tadi, kiriman sinusnya adalah di 1015, artinya ada 103%. Makanya saya bilang tadi, modal Pajero dapat Pajero. Kalau kalian modalnya Mio ya dapat Mio, modal rumah dapat rumah. Seperti itu ya, modalnya handphone dapat handphone. Karena apa? Cuannya 100% ya, atau 2 kali lipat. Ada lagi yang barusan mengirim juga. Ini yang di screenshotkan average 491 dan closingnya memang di 950 ya. Jadi ini seorang teman mengirimkan, seorang member mengirimkan pada jam 4 sore tadi. Saya rasa cuannya juga sudah 100% tadi waktu 1015 ya. Tapi saya nggak tahu dia jual atau tidak. Tapi yang paling penting adalah teman-teman, bahwa untuk mencapai ini ya, untuk mencapai hasil hari ini, itu butuh yang namanya proses. Tidak segampang itu, karena banyak perjalanan berliku-liku. Dan saya akan tunjukkan dari chartnya ya. Dari chart itu adalah historinya dari saham BRIS itu bagaimana ya. Saya akan tunjukkan buat teman-teman untuk saham BRIS ya. Jadi nah ini adalah chart dari saham BRIS. Saham BRIS ini cukup fenomenal ya. Bulan Maret itu rally dari harga 135 seperti itu, 135 terus rally dan lain sebagainya, dan naik ya. Dan memang saya mulai konsen ke saham BRIS itu mulai ketika dia berada di titik ini ya, di harga 472. Jadi saya mulai konsen ke saham BRIS. Nah, ini ada garisan-garisan yang saya buat. Garisan ini adalah garisan support dan resisten. Saya dalam menganalisa teknikal itu hanya memakai support dan resisten yang sederhana saja. Kalau kalian lihat ini sangat sederhana ya, semua orang mungkin yang paham teknik analisa bisa ngerti ini kenapa saya menarik garis ini seperti itu. Dan saya hanya memakai simple analisa saja supaya tidak membingungkan, dan saya menggabungkannya dengan garisan Fibonacci ya, seperti itu ya. Jadi Fibonacci itu menurut saya sangat penting sekali karena analisa saya berdasarkan di sana. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa saham BRIS ini harga IPO-nya ya, harga IPO-nya di video yang lalu sudah saya jelaskan bahwa saham BRIS IPO-nya di harga 510. Karena itu tidak heran ketika dia berusaha naik ke 510 dia sempat mengalami kendala ya di sini ya. Terlihat ya, ini adalah kendala berusaha break ya, dan belum bisa-bisa ini di sini. Nah, ini saya suka warna kuning ya. Oke. Nah, ini dia belum bisa break ya di kotak ini ya, sekali, 2 kali, baru yang ketiga berhasil. Nah, terlepas dari itu yang patut diketahui adalah Fibonacci ini ya, 618 itu adalah golden ratio, di mana golden ratio adalah Fibonacci yang sangat penting yang menentukan kelanjutan dari pergerakan sebuah saham itu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan di contoh di saham lain, tapi kali ini BRIS dulu ya. Jadi ini penting sekali, 472 titik yang sangat penting sekali, di mana jika BRIS ini berhasil naik dari 472 dan bertahan di atasnya, maka BRIS akan melanjutkan kenaikan seperti itu ya. Jadi ini adalah resist yang sangat penting. Beberapa teman mungkin berpikir bahwa technical analisa, saya dengar dari beberapa orang juga, ada yang bilang technical analisa itu tidak terlalu penting, karena yang penting adalah bandarnya, karena bandar yang menggerakkan harga. Tapi buat teman-teman yang menonton video ini, saya mau kasih tahu teman-teman, saya tidak menyindir siapapun juga, tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa technical analisa itu diciptakan, ada tujuannya. Dan orang yang berkata technical analisa tidak berguna, karena mereka tidak tahu tujuannya diciptakan. Seperti itu ya. Misalnya ada orang, saya kasih contoh saja, ada orang dari desa ke kota, tidak pernah melihat remote AC seperti itu, karena mungkin di desa tidak ada AC. Ketika dia lihat remote AC, dia berkata ini barang apa, tidak berguna, saya buang ya, seperti itu. Tapi buat orang yang mengerti bahwa remote AC fungsinya adalah menyalakan AC, tanpa remote AC-nya akan susah nyala, seperti itu harus kalian manjat atas dan harus cari tombolnya manual, dan kalian tidak bisa mengukur temperaturnya, seperti itu. Sama technical analisa ini, kalau kalian tidak paham, kalau kalian tidak tahu esensinya apa, kalian akan bilang ini tidak ada gunanya. Buat apa saya belajar garisan-garisan karena tidak ada gunanya, seperti itu ya. Tapi buat saya sendiri, bahwa technical analisa ini berguna untuk buat saya ya, menentukan di mana area support dan area resist ya. Support itu adalah batas bawah, resist adalah batas atas ya, seperti ini ya. Ini adalah kalau ini sudah di sini ya, ini supportnya, ini resistnya, seperti itu ya. Nah, banyak orang berkata percuma aja kalau supportnya ditembus jadi resist, resistnya tembus jadi support nanti. Tapi tidak segampang itu, dalam arti tidak sesederhana itu. Karena apa? Buat saya pribadi, ketika ada garis support dan resist, saya bisa mengerti di mana
apa ya, cara mengukur resiko ya. Mengukur resiko saya dalam menerapkan sebuah analisa, kembali saya jelaskan ke teman-teman ya. Saya selalu berpikir manajemen resiko dulu lebih penting daripada reward yang saya dapat ya. Jadi untuk bris ini saya lihat di sini ini ketika dia melandai di sini ya, ini terlihat wah ini menarik karena apa? Sudah membentuk sebuah pola ya, pola sebuah support di mana resikonya kecil sekali. Kalau saya misalnya anggap aja masuk di 480-an ya, saya bisa cut loss di 460 lah misal seperti itu ya. Jadi saya bisa atur porsi pembagian saya masuknya berapa persen dan lain sebagainya. Saya bisa ngerti oh seperti itu. Jadi intinya teman-teman, makanya saya tadi bilang modal Pajero dapat Pajero, modal Mio dapat Mio. Seberapa besar kalian berani menanggung resiko dalam sebuah saham ya, itulah yang akan kalian dapatkan dari rewardnya seperti itu ya. Misalnya saya berani menanggung resiko dari 200 juta di saham BRIS ini ya. Saya mengambil resiko, oke, saya masuk saham BRIS misalnya 480, saya cut loss di 460. Itu sekitar mungkin minus 5% seperti itu ya. Jadi saya bisa mengatur resiko, oh, kalau memang minusnya cukup 5%, saya bisa ambil resiko di 200 juta, minus 5%-nya adalah 10 juta seperti itu ya. Oke lah, saya berani memanage 10 juta, resiko 10 juta untuk reward yang akan saya dapatkan seperti itu ya. Itu tujuannya ada technical analisa. Kalian bisa ngerti, oh ini sudah resikonya sudah rendah, saya bisa cicil ya, mulai dari kotak ini ya, di atas ini 510 sampai 472, oke saya cicil ya. Saya cicil beli sedekat mungkin dengan dasar dari kotak seperti itu ya. Dengan demikian resiko yang saya dapatkan, effort yang saya dapatkan adalah effort yang terbaik, bukan yang terendah, tapi yang terbaik yang saya punya seperti itu. Makanya beberapa teman-teman di BPC ini effortnya beda-beda karena mereka menerapkan resiko yang berbeda-beda seperti itu ya. Ada yang berani ambil resiko di HK di atas, ada yang lebih berhati-hati, saya mau cicil nanti kalau memang turun saya beli lagi ya, masih aman saya beli lagi seperti itu. Jadi penting buat teman-teman mengerti yang namanya manajemen resiko ya. Dalam perjalanan BRIS ini memang luar biasa sekali ya, ketika dia berhasil breakout dari ini dari 510 ya, dia membentuk resist baru ya di 615, kemudian dia turun lagi dan terkoreksi sesuai dengan yang saya inginkan seperti itu di harga 510 lagi ya. Kemudian berhasil memantul dan bergerak naik ya. Beberapa kali mencoba menembus 615 dan akhirnya dia jebol ke atas dan menyentuh daerah 1015 tadi ya. Dimana menurut saya ini adalah saya pikir ini adalah akhir dari perjalanan BRIS untuk sementara ini ya, seperti itu. Saya tidak menutup kemungkinan untuk BRIS kembali naik lagi, tapi buat saya pribadi, saya sudah merasa cukup karena saya sudah beli di area ini, di kuning ini, dan saya melepas di area sini ya. Seperti itu. Tadi saya sempat kirim di grup PPC yang umum ya. Saya kirim di sini. Ya. Ini adalah chart dari ini adalah chart dari BRIS ya, di mana saya bilang startnya di harga ini 472-an dan saya bilang finishnya di harga 115. Artinya saya merasa beberapa orang ini berpikir take profit itu harus berapa persen sih, tapi buat saya pribadi kalau saya sudah gain 100% ya, saya merasa dan saya melihat sudah menyentuh garis ini Fibonacci ini ya, saya merasa oke, saya cukup lah. Saya mencukupkan diri dengan apa yang ada, saya mensyukuri apa yang saya dapatkan dengan gain sekitar 100% itu ya, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin ngerti, sebenarnya ini kan saya tunjukkan ini adalah channel dari PPC Live Trade ya, dan di channel ini kita menyampaikan instruksi buat teman-teman semua yang adalah member berbayar di PPC seperti itu ya. Saya akan bukakan BRIS. Ini BRIS yang mulai ini ada, saya kawal dari sini ya. Oke. Nah, ini di tanggal 28 Juli ya, 28 Juli bahwa saya memberikan update bahwa update harga agro, di mana agro dan BRIS ini berjalan beriringan. Nah, itu perlu kalian ketahui ya, dari pengalaman, dari historical, ada beberapa saham yang memang beriringan dan kebetulan agro dan BRIS ini dalam satu induk perusahaan dari BRI ya, seperti itu ya. Bank Agro BRI dan BRI Syariah seperti itu ya. Batas baru dari agro ada 228, di atas 228 agro berpotensi lanjut seperti itu. Update dari BRIS 510 menjadi resi yang sangat kuat. Kalau 510 dijebol maka potensi lanjut dengan batas baru itu 490. Ini tanggal 28
Kita lihat di tanggal 28. Ya, seperti ini ya. Ini tanggal 28 ya. Dan ini saya buat di jam 11. Artinya memang ketika ada kenaikan saya mengupdate ya, mengupdate dari support dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu saya mau tunjukkan lagi. Oke, sebentar, ini tanggal 28. Nah, ini kalian lihat bahwa garisan yang saya buat ini dari awal memang sama ya. Saya tidak mengada-ngada bahwa saya tidak membuat cocokmologi yang ngepas-ngepasin garis, tapi tidak, memang garisan ini sudah ada sejak awal seperti itu ya. Dimana titik awalnya sama dan dengan titik akhirnya yang sekarang ini ya, seperti itu. Ini adalah garisan yang awal tanpa support resisten, waktu saya belum gambarkan buat teman-teman. Ya, ini juga agro ya. Agro terlihat memang kemarin sempat naik, kemudian dia terkoreksi lagi dan nutup gap di 206 ya. Seperti itu. Ya, jadi ini saya buat potensi saham BRIS dan agro itu sangat besar ya pada tanggal 28 malam ya. Buat teman-teman yang pegang dari awal-awal kita rekom ya, ini saya tulis ya, average rata-ratanya 480 sampai 500 dan agro rata-rata 220 dan sampai 230 ya. Bila kuat psikologis dan money manajemennya teratur, perjalanan masih panjang. Dan hari ini ya, 1 bulan berikutnya ya, ini kita di tanggal 27 Agustus ya, tepat 1 bulan. Memang puji Tuhan ya, sampai kepada tujuannya ya, seperti itu ya. Terlihat bahwa agro tadi sampai ke tujuannya, BRIS juga sampai ke tujuannya ya, seperti itu. Jadi ini memang semua yang saya gambar ini benar-benar murni, tidak saya buat, tidak saya rekayasa. Ini murni apa yang memang teknikal analisa. Saya menunjukkan ini supaya teman-teman paham ya, seperti itu ya. Jadi ini saya buat tanggal 3 ya, ini tanggal 3 ini garisan resist yang tadi kalian lihat ya, yang kalian lihat bahwa masih ada resistnya di sini, masih sama. Dan saya menunjukkan bahwa hari ini BRIS memantul dari SD 505 dan beberapa hari ke depan jadi penentuan apakah BRIS berhasil kuat ya. Jika jebol maka SBQ-nya 480 dan 490. Tapi ternyata kenyataannya tidak pernah jebol ya. Seperti itu. Kenyataannya BRIS ini tidak pernah turun lagi ya dari titiknya itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi kembali ke chartnya ini ya. Jadi tidak pernah turun dari ini dan akhirnya dia rally ke atas. Nah, dari teknik analisa ini, dari sepanjang perjalanan ini banyak teman-teman yang mungkin sudah menyerah di area sini ya, di area 615. Tapi beberapa ada yang tadi saya screenshotkan itu mengetahui bahwa memang masih memiliki potensi. Makanya saya bilang ketika penting buat teman-teman mengatur support dan resisten supaya teman-teman bisa ngerti kuatnya di mana. Ketika dia tidak berhasil di sini ada support Fibonacci di 560 seperti itu ya. Ketika dia berhasil kuat terus, dia berusaha mengaju atas dan kemudian secara mengejutkan ini 4 hari trading ya, dari 600 harganya menyentuh ke 1015. Jadi dari 600 sampai 1000 itu sekitar 40%-an ya dalam 4 hari. Artinya dalam 1 hari itu kenaikannya rata-rata 10% ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan saham-saham seperti ini, ya kan, seperti itu. Jadi saham seperti ini saya bilang ini saham jackpot ya, saham jackpot buat kita karena ternyata memang analisa yang kita buat itu sesuai semua dan berhasil ya, seperti itu. Jadi analisanya sesuai dan kita masih sesuai dengan analisa, dalam arti kita disiplin ya, kita tetap sesuai dengan trading plan, kita belinya tidak asal geruduk ya, seperti itu, tapi kita cicil bertahap di area kuning ini ya. Dan hari ini menyentuh 1015. Nah, saya akan tunjukkan secara broker summary bahwa ada perbedaan antara kenaikan kemarin dan kenaikan hari ini ya, tanggal 26 dan tanggal 27. Itu yang jadi alasan kenapa saya bilang menurut saya sudah BRIS ini sudah finish buat saya ya, karena saya sudah mencukupkan diri. Tapi ada satu alasan lagi yang membuat saya memutuskan itu. Kita lihat tanggal 26. Di tanggal 26 ini broker summary netnya ya, di mana IF ini perlu teman-teman tahu bahwa IF ini adalah broker yang mengangkat BRIS dari harga bawah ya. Dia salah satu broker yang bekerja IF dan YB, YB dan CP terutama itu bekerja sama, berkolaborasi untuk terus menaikkan harga BRIS. Dan pada tanggal 26 kemarin kenaikannya masif karena apa? Karena IF beli ya. IF beli
12 miliar di harga 839, YB beli 8 miliar di harga 849, dan CP beli 6,5 miliar di harga 823. Kemudian ada AI juga 4,4 miliar di harga 856. Nah, yang menarik adalah yang jualan siapa sih? Yang jualan itu CC, Mandiri Sekuritas ya, YP, Mirai Aset, KK Philips, YU, GREP, MNC Group, NI, BNI Sekuritas. Artinya apa? Yang beli ini, kalau teman-teman lihat ini broker-broker yang tidak kalian kenal sebenarnya. Ini broker-broker yang dipakai bandar ya. Kebanyakan broker-broker yang dipakai bandar. Yang jual adalah broker-broker yang digunakan oleh trader-trader retail pada umumnya ya. Mandiri Sekuritas, Mirai Aset, Philips, MNC, BNI Sekuritas ya, seperti itu ya. Jadi intinya adalah tanggal 26 itu bandarnya beli, yang jualan siapa? Yang jualan retail, seperti itu ya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam sebuah saham di mana ada penjual dan ada pembeli. Dalam hal ini bandarnya beli, yang jual retail. Ya. Lihat perbedaannya. Kemudian tanggal 27 ya, hari ini ya. Hari ini saya akan bukakan buat teman-teman. Terjadi perbedaan yang mencolok sekali menurut saya. Dan perbedaannya adalah berkebalikan ya. Terlihat ya, IF, YB, BK, MG, dan kawan-kawan itu hari ini berjualan semua. Yang beli siapa? Yang beli tentu saja kebalikannya. YP, CC, NI, SQ, BCA Sekuritas ya, KK, DH, Sinarmas, EP untuk MNC Group dan lain sebagainya. Jadi MNC Sekuritas. Jadi kebalikan hari ini, yang jual siapa, yang beli siapa. Makanya saya bilang hari ini menurut saya menjadi finish line buat saya di saham BRIS untuk waktu terdekat ini. Karena menurut saya ketika bandarnya sudah mulai jualan dan yang beli sudah broker-broker retail ini, maka saya merasa sudah cukup ya. Karena saya sudah 100% juga, dan saya lihat juga dari sisi teknik analisa sudah menyentuh garis resist kuatnya ya. Resist kuatnya ini tadi sudah sentuh resist kuat ya. Kemudian yang jual juga sudah broker bandar. Itu yang membuat saya memutuskan dan saya info ke teman-teman PPC bahwa oke ya, untuk BRIS saya cukup, saya enough hari ini ya. Buat teman-teman yang masih punya, pakai trailing stop aja. Seperti itu ya, dikawal aja karena kalian sudah cuan semua. Nah, satu lagi yang menarik adalah agro. Entah bagaimana agro dan BRIS ini berjalan beriringan, dan hari ini juga agro mencapai titik resist juga ya, 414 ya. Menyentuh area resist di 414 ya hari ini. Terlihat dari ini yang tertinggi adalah 414 ya, seperti itu, dan juga sudah hit. Makanya saya bilang tadi di grup ya, ini saya kembali ke grup PPC tadi ya. Nah, ternyata ini sudah diganti teman-teman ya. Ini sudah ini logo grup yang baru ya, bagus sekali ya, logo grup yang baru ya. Kalian bisa lihat ini barusan diupdate oleh tim dari PPC ternyata ya. Jadi ini adalah logo yang baru dari PPC. Nah, saya akan tunjukkan tadi. Ini ya. Ini untuk saham BRIS startnya di 472-an ini dan finish di 115. Dan untuk saham agro kita start di harga ini ya 214-an ya. Dan kita finish di harga 414. Artinya memang buat saya sudah selesai untuk saya mengawal saham BRIS dan agro ya. Terlebih lagi yang terpenting juga bahwa saham agro hari ini sudah kena peringatan atau unusual market activity karena mungkin kenaikannya dianggap terlalu signifikan oleh otoritas bursa kita, jadi sudah kena UMA. Buat saya saham yang kena UMA ini biasanya akan cooling down ya, akan cooling down dulu seperti itu. Jadi itu alasan saya mengatakan BRIS dan agro sudah finish ya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan, tapi buat saya pribadi saya sudah taking profit. Dan saya mensyukuri cuan yang saya dapatkan dari agro dan BRIS 100% itu ya. Itu untuk pembahasan agro dan BRIS. Nah, sekarang yang menarik lagi akan saya bahas adalah friend nominal ya. Saham yang friend nominal buat saya. Karena saham friend itu apa? Ini dari chart ya. Dan kembali chart ini saya gambar sudah jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah gambar. Seperti itu, mungkin ada historinya kali ya. Sebentar saya cari. Apakah saya pernah menggambar chartnya friend? Oke, ya. Ini saya gambar chart friend ini tanggal 29 ya, 29 Juli. Seperti itu ya, teman-teman lihat 92 masih ada di sini ya, area supportnya, dan ini masih di area atas ya seperti itu. Tapi kita tidak pernah mengerti bahwa tiba-tiba
broker DR melakukan guyuran yang sangat masif sekali, membanting ke bawah. Saya sempat merekomendasikan teman-teman untuk ambil di sisa 39, tapi ketika sudah tidak kuat, saya bilang udah kita taking profit aja. Kita buat teman-teman yang sempat sangkut di atas, saya rasa cut loss dulu aja ya, seperti itu. Dan ternyata memang besoknya DR guyur dengan sangat masif ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tadi kita lihat ini masih di sini, masih sempat naik ya, sempat naik di sini dan akhirnya turun ya, seperti ini. Candle ini ya, seperti itu, dan akhirnya diguyur ke bawah ya, dari harga 150 ke harga terendahnya kemarin di 87, seperti itu ya. Nah, yang menarik kemarin itu ada area support di sini ya, di 92 ada area support. Karena itu buat beberapa teman ada yang kemarin membanggakan diri ya, saya beli friend di harga 88, di harga 92, mungkin karena dia melihat support ini, seperti itu. Saya pribadi, saya kemarin tidak sempat memantau market pada sore hari karena saya ada urusan ke rumah sakit ya, jadi akhirnya saya tidak ikut pestanya friend ya. Saya hanya melihat teman-teman heboh, dan ada sebuah grup yang berkata bahwa friend itu menarik, friend itu bagus, tanam modal di friend besok terbang dan lain sebagainya. Saya hanya berkata kemarin di grup PPC ini ya, saya tunjukkan juga ya, saya akan tunjukkan chatting saya soal friend ya, supaya teman-teman ngerti bahwa semua itu sudah nah ini ada yang nanya kalau besok ada gap gimana Om dan lain sebagainya. Saya bilang udah lupakan friend, besok itu friend bakal diguyur banyak grup. Karena apa? Karena kemarin malam itu tiba-tiba friend itu menjadi trending topik ya, jadi saham yang sangat menarik. Ini jadi seperti emas baru ya, ini bandarnya baik untuk retailnya, melepas dari sangkut, orang mulai tertarik lagi. Saya tidak paham bagaimana orang bisa ada yang posting bahwa dia beli friend sampai 16.000 lot, 1,6 M dan lain sebagainya. Saya tidak habis pikir bagaimana mereka bisa berani ya memiliki gambling dalam saham friend. Padahal saham friend ini menurut saya adalah saham yang permainan bandarnya sangat kuat sekali, seperti itu ya. Saya hanya bilang lupakan friend supaya diguyur daripada sangkut. Kalau belum masuk gak usah masuk ya. Kan ada yang nanya kira-kira bagus TP di mana, saya bilang 110 ya. 110 mulai buang, seperti itu. Tapi saya bilang friend itu potensinya bagaimana ya, naiklah buat diguyurin. Ternyata apa yang saya prediksikan hari ini kemarin itu terjadi di hari ini ya. Di hari ini kita lihat di chartnya 5 menitan ya, kita lihat chart 5 menit ya. Ini tadi pagi, sorry, ini tanggal berapa sih? Oke, tanggal 27. Oke, kelewatan berarti ini tadi pagi teman-teman ya. Ini kemarin penutupan terakhir dia close di 106 ya, diganjul tebel sekali. Saya bilang jangan ikut-ikut ya, wes dah enggak usah masuk friend. Dan ternyata pagi-pagi di gap up di 109 ternyata ya, di 109 saja. Saya rasa kok sampai 110 ya, cuman enggak. Coba saya lihat di datanya Stockbit. Sebentar. Terkadang investing memang datanya agak berbeda ya. Saya bukakan saham friend ya. Hari ini saham friend pasti heboh ini. Heboh sekali hari ini. Ya, memang ini saham friend hari ini opennya di 110 ya ternyata ya, bukan di 109 seperti investing tadi. Opennya di 110 ya, tertinggi 110 dan closing di 99. Jadi artinya opennya gap up ke 110 dibanting ya, dan akhirnya ARB seperti itu. Apa yang terjadi dari segi broker summary ya, saya lihatkan saham friend ya. Saham friend untuk kemarin kenapa sih saham friend naik? Saya sempat bilang sama teman-teman, saham friend naik itu karena DR berbaik hati mengizinkan untuk saham friend naik, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa naik? Karena DR-nya kemarin beli teman-teman ya. Teman-teman perlu ngerti bahwa DR itu kemarin beli. Ini ya, DR itu beli 6,8 M di harga average 96 ya. Sementara dia memang sudah jualan di harga 96 juga. Jadi seperti itu. Jadi intinya si DR ini ya, si DR itu kemarin jualan 8 M di 96 dan beli lagi di 96 sekitar 6,8 M. Seperti itu ya.
Jadi intinya adalah kemarin kenapa naik? Karena DR berhenti berjualan. DR yang mengatur harga pergerakan dari saham friend. Dia mengangkat ya, dia ganjel harganya, kemudian retail-retail mulai beli semua ya, mulai beli semua. Kita lihat di netnya bagaimana. Ya, netnya yang beli YP ya, ada MG ya. Saya paling nggak suka kalau ada YP dan MG dalam hal kombinasi ya. Mungkin teman-teman yang di PPC paham maksud saya ya. Di mana ada YP dan MG itu duo sekawan ya, jagoan pom-pom menurut saya. Duo jagoan pom-pom yang bisa merusak pola sebuah saham ya. Jadi dua ini mereka berkolaborasi ya, duet maut menurut saya ditambah YB ya, seperti itu. Jadi dan yang terjadi pada hari ini adalah friend nggak jadi terbang ke angkasa, tapi friend hanya terbang sedikit kemudian runtuh ke bawah. Semua pembahasan yang kemarin bilang di grup-grup yang ramai hari ini lenyap begitu saja. Dan tentu saja siapa yang jual? Yang jual ya MG, YB, dan terutama DR. DR kembali berjualan 33 miliar lagi. Jadi kemarin dia jual 8M, beli 6M, kemudian hari ini jual 33M ya. Seperti itu. Jadi DR, analogi saya secara logika, DR kemarin melihat bahwa ada support ya. Wah, ini ada support, ini menarik, ini orang akan mengira saham friend ini mantul ya. Ketika mantul ya, kejar ya sampai 108 kemarin closingnya luar biasa sekali. Kemudian orang yang tidak tahu masuk dan akhirnya ARB ya. Tentu saja besok bisa ARB lagi kalau DR-nya jualan terus. Seperti itu ya. Kita akan lihat apakah DR hari ini beli atau tidak. DR hari ini ya ternyata DR tidak melakukan pembelian ya hari ini ya. DR nggak beli tapi DR jualan ya. Seperti DR pembeliannya mungkin hanya sedikit sekali ini DR ini. Oh ini ada DR ya. DR beli di ini di 5,5M ya. Ketika harganya di bawah, hanya menahan saja supaya tidak ARB ya, terus diguyur habis, diselesaikan sama dia ya, ditutup sama dia seperti itu. Jadi teman-teman perlu paham bahwa blueprint dari saham friend itu bandarnya masih jualan ya, intinya di situ. Jadi buat saya, buat teman-teman, saran saya sih buat teman-teman yang belum paham, hindari saham friend ya, hindari aja. Banyak saham-saham yang menarik. Saya akan tunjukkan beberapa saham yang menarik hari ini ya, sekalian saja. Tapi semuanya memang sudah cukup tinggi kenaikannya ya. Saham WIM ya, Wismilak ya, saham Wismilak ini ya hari ini fenomenal sekali ya. Saya bilang sama teman-teman waktu itu di PPC, ini kalau dilihat lagi dan dibikin garis ya, ini kita bikin garis lagi di sini di 336 ya ini ya. Oke, saya bikin garis di 336 lagi. Saya bikin garis di sini. Oke. Ya, 336, 335 lah ya, 336. Ternyata kemarin mantul di support ya, mantul di support. Saya bilang sama teman-teman PC bahwa batas dari WIM itu, batasnya WIM itu ada di area 330 ya. Itu batas paling aman untuk WIM ya. Jadi WIM jebol di 330 akan sangat bahaya sekali ya. Tapi ternyata memang 330 tidak pernah disentuh. Seperti itu ya, dia mantul dari titik terendahnya di sini ya. Dia mantul bentuk candle doji, kemudian masih berkonsolidasi, dan hari ini luar biasa dari harga 342 dia naik ke 398 ya. Artinya apa? Artinya WIM berhasil breakout dari resist ya. Saya jelaskan buat teman-teman yang kemarin bahwa kalau memang candle jarum seperti ini dilepasin oleh bandar, artinya orang-orang yang sangkut di sini ya, ini ada orang-orang yang sangkut yang beli di sini, itu sampai bandarnya ngelepasin, berarti bandarnya punya planning buat saham ini ya. Jadi terutama saham WIM. Jadi saham WIM ini masih sangat bagus sekali ya. Kita lihat lagi untuk resist di atasnya. Ya, resist di atasnya ada titik 444 ya. 444 itu adalah resist dari WIM ya, seperti itu. Saya berharap WIM dapat sampai target ke 444 ya. Tapi tentu saja mungkin ada banyak gejolak ya, karena banyak copet, banyak dan lain sebagainya. Saya pribadi, saya punya saham WIM dari harga 300 seperti itu ya. Jadi saya sempat beli ketika harga di sini di 300-an ini ya, saya beli di sini ya. Karena apa? Saya melihat ini adalah golden ratio lagi ya.
Saya yang lalu memang saya hanya copet-copet saja, tapi setelah sampai di titik golden ratio ini, saya merasa ini perlu saya perhatikan saham ini, dan saya memutuskan untuk saya hold saham BIM ya sampai sekarang, dan saya masih punya seperti itu. Jadi itu untuk saham BIM. Jadi saham BIM itu memang saya masih ada di average 304 saya ya. Ini saya kirim ke teman-teman kalau tidak salah. Ya ini punya saya ya, ini dari saya sendiri. Ini saya punya segini ya. Saya punya 30,9% floating profit seperti itu ya. Jadi saya berharap kalau sampai 444 ya lumayan lah, bisa hampir 50% ya. Saya floating profit di saham BIM ya. Jadi ini porto saya pribadi seperti itu. Jadi buat teman-teman, saham BIM ini masih menarik, kalian bisa pantau selama dia berada di atas 398 dan kuat bertahan di sana, maka prospeknya masih panjang. Seperti itu. Saham kedua yang saya bahas yang menarik adalah saham KRAS. Saham KRAS ini sama sebenarnya, dan ini membentuk pola yang hampir sama. Jadi dia naik, bentuk box, konsolidasi, naik lagi, bentuk box lagi. Dan hari ini dia berhasil keluar dari box sekali lagi ya. Ini ya, ini keluar setelah ada gagal ya. Saya zoom sebentar. Ya, ini saya zoom. Dia gagal pertama ini hari tanggal 29 ini, saya ingat ada sebuah grup yang pom-pom saham KRAS ya waktu itu ya. Waktu tanggal 29 ini naik karena membentuk titik resist ya. Karena ini banyak sangkut terjadi, dia turun, dia terkoreksi lagi, dan saya waktu itu bilang sama teman-teman di PPC, saham KRAS ini batasnya 350. Kalau di 350 udah ambil aja dulu karena risknya kecil, karena ini ada boxnya ya, ada boxnya. Kalau dia turun dari 346 baru kita berpikir oh ini mau cut loss atau tidak, seperti itu ya. Beberapa teman memang beli KRAS di sini, tapi ada yang tidak tahu, yang sudah tidak tahan ya, karena ini sideways-nya lama sekali dari tanggal 4 sampai tanggal 24 ya, ada 20 hari seperti itu sideways-nya, cukup lama sideways-nya. Jadi kenapa beberapa teman bisa hold, bisa lepas, karena tergantung dari psikologisnya ya, mentalnya beda. Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabar ya. Ada orang yang bilang di dalam dunia saham, orang yang sabar itu memindahkan kekayaan dari orang yang tidak sabar ke dia ya. Jadi orang yang sabar itu ambil kekayaan dari orang yang tidak sabar, yang jualan-jualan itu yang tidak sabar ya, yang paham bahwa ini bagus tapi tidak sabar, saya malas, saya lepas dulu ya, seperti itu. Jadi tanggal 25 ini sempat naik ya, ternyata PHP ya. Mungkin teman-teman di BPC ngerti bahwa ini saham PHP, tapi yang patut dicermati adalah ini adalah golden ratio ya, 381. Kalau dia berhasil bertahan di 381 dan kuat ya, apalagi dia berhasil di atas 398 ya, maka saham KRAS ini potensinya masih ada seperti itu ya. Dan besok ini ada 2 R ya, saya garis di sini, ada 2 titik resist ya di 410 dan 424. Seperti biasa, kalau memang bandarnya niat mau naikin, dia akan ngelepasin orang yang sangkut di sini ya. Dia akan lepasin orang yang sangkut di area kuning ini seperti itu ya. Jadi akan dilepaskan karena harganya dibuat naik. Mungkin yang sangkut sudah, saya bilang, saya merasa saya mau sell on strength nih, saya mau jual, saya daripada sangkut lama nih, saya sudah sangkut dari tanggal ini, sudah 1 bulan nih saya sangkut, saya mau jual ya, balik modal saya jual lah, atau cuma 1 tick 2 tick saya jual, seperti itu ya. Tentu akan ada guyuran-guyuran di daerah sini, tapi kalau bandarnya memang berkehendak lain, dia akan tembus ke atas seperti itu ya. Jadi untuk saham KRAS ini bisa dipantau selama dia tidak turun dari 398, sangat menarik sekali. Ini harganya hampir sama dengan saham BIM ya, mungkin bandarnya beda tapi memang harganya mirip-mirip ya. Jadi itu, oke, kita lanjut ke pembahasan kita di materi. Sebentar, di mana? Ya, ini tertimpa banyak cat teman-teman, makanya saya tidak sarankan teman-teman chatting saya. Kalau teman chatting saya biasanya akan ketumpuk-tumpuk di banyak chat itu ya. Jadi intinya adalah modal Pajero dapat Pajero, modal Mio dapat Mio. Seberapa besar, kembali lagi, yang kalian tanam di sebuah saham, seberapa besar resiko yang mau kalian tanggung, menentukan seberapa besar reward yang akan kalian terima ya, menentukan seberapa besar cuan yang akan kalian terima, seperti itu ya. Dalam hal ini kita ulang, BRIS berhasil beranak ya, seperti itu ya, beranak 1 tambah 1 dapat 2, seperti itu ya. Oke, nah ini yang mau saya jelaskan lagi, bahwa teman-teman harus merubah bahwa mental penjudi itu harus kalian hilangkan dari dunia tradingnya. Kalau kalian masih pakai judi, orang yang suka, kenapa friend rame? Karena friend banyak didominasi orang yang punya mental judi, seperti itu ya.
judi. Wah, kenaikannya cepat tapi penurunannya juga cepat, Pak. Dan mereka tidak memahami bahwa apa yang terjadi di balik itu ya. Ini dimana ada yang namanya panic sell ini ya. Ini orang yang ada sih panic sell, dan orang yang panic buy. Dia dengar apa tanpa diolah langsung teriak, langsung bilang sell ya. Sell ini buy, jadi bilang buy seperti itu. Dan ini ada yang terjadi dalam dunia saham kita, di mana orang yang newbie tidak tahu apa-apa dipancing oleh news akan jadi santapan dari ikan-ikan yang lebih besar. Seperti ya teman-teman. Maka kembali lagi saya mengingatkan kita butuh komunitas yang tepat dan siap untuk mengedukasi ya, dimana PPC ini bukan saya bentuk ya, karena memang PPC ini sudah ada sebelum saya masuk, tapi PPC ini akan saya drive ya, akan saya setir, di mana menjadi sebuah komunitas yang akan mengedukasi kalian ya, bukan komunitas yang pom-pom saham, bukan komunitas yang hanya kasih stock pick aja, tapi komunitas yang sehat dan mengedukasi. Buat teman-teman yang ingin join, ini ada brosurnya ya. Ya, ini kalian bisa baca. Waspada penipuan yang menamakan para pencari cuan. Rekeningnya hanya ini ya, BCA 1170984214. Ini adalah paket-paketnya. Kalau kalian mau tanya bisa hubungi ini Chang Chin Mentong atau AD13P yang ada dalam grup para pencari cuan yang asli. Jangan salah ya teman-teman, yang asli ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian mau, tinggal kalian masuk ke ini PPC yang asli ya. Ini ada PPC yang asli ya. Linknya adalah para pencari cuan. Kalian bisa buka di YouTube tadi. Kalian klik aja, atau kalian cari ini ya, para pencari cuan. Jangan salah ke grup yang palsu ya teman-teman ya. Jadi jangan salah ke grup palsu. Hati-hati sekali ya. Ini saya akan tunjukkan para pencari cuan ya. Jangan salah. Ya, ini grup palsu ya. Logonya sudah beda ya sekarang ya kita ya. Ini adalah grup palsunya ya. Dimana ini ngajak trading bareng dan lain sebagainya ya. Dan rekeningnya adalah rekening virtual, ini hati-hati buat teman-teman. Jadi ini adalah grup para pencari cuan yang asli, yang ini. Kalau kalian mau chat tinggal kalian ini mention ini ya, 2 tim dari PPC yang akan membantu kalian ya. Kalian tanya ke sini ya, Chang Chin Mentong dan AD13P yang ada di sini. Kalau kalian cari nanti di Google lagi, pasti ada palsunya, karena ini ya, saya carikan Chang Chin Mentong. Ya, ini ada palsunya ya. Ini ada Chang Chin Mentong 2 segala. Jadi yang asli ini adalah Hendra ini ya, yang asli ini ada palsunya ya. Untuk AD13P juga sama. Ya, ada palsunya lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ini ada orang-orang yang memalsukan ya. Jadi pastikan untuk tidak ketipu ya, kalian join ke para pencari cuan yang asli dan masuk ke sini ya. Ini ya, Chang Chin Mentong dan AD13P. Oke, itu saja video saya hari ini. Semoga berguna buat teman-teman. Dan saya di grup ini saya sering sekali ya ini kirimin screenshot dari cuan dari member ya. Saya tidak pernah kirim cuan dari saya sendiri. Ini semua murah dari member, ini portofolio member ya, hijau royo semua. Saya puji Tuhan sekali. Ini punya saya ya. Dan ini tadi ya, ini portofolio teman-teman ya, hanya BIM-nya masih 5%, tapi sekarang pasti sudah naik lagi karena ini sebelum sesi 2 mulai ya. Ini beberapa porto juga ya. Jadi disiplin dan edukasi menghasilkan cuan. Ya, itu aja teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa menangkap sesuatu, mendapatkan pembelajaran dari video saya hari ini. Cara mencari kekayaan itu gampang sekali di dunia saham. Kalian harus belajar dan proses ya. Jadi kalau kalian pingin kaya di dunia saham, pingin berhasil, caranya cuma satu. Kalian harus belajar dan kalian akan sukses. Seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi cara cepat dari kaya dari saham itu butuh yang namanya edukasi ya, ada yang namanya proses, kalian belajar dan lain sebagainya ya. Oke, selamat malam, semoga video ini berguna. Share ke teman-teman yang lainnya, ke trader lainnya, join ke grup PPC yang asli ya, seperti itu. Juga jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini supaya semakin berkembang dan berguna buat teman-teman semua ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.